berapa lama nggak ketemu orang tua? Hah? Antara 2-3 tahun. Astagfirullahaladzim, kenapa nggak pulang? Bade mau berjanji meninggalkan semua kehidupan Bade yang kelam. Iya, Ustaz. Jangan malu untuk meneteskan air mata, Mbak Ade. Karena air mata yang menetes karena kita menyesali dosa di dunia, itu menghapuskan dosa kita. Udah, santri, coba bantu di kafankan. Terus, ya, tiduran, digeser dulu. Maaf, Mbak Ade. Yang keras. Bade. Iya, Pak. Coba dibaca yang keras. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dibaca. Dibaca ini, sebut namanya siapa, lahirnya. Adelina Bidaliyusuf. Lahir. 28/10/92. Wafat. Jawab. Nggak tahu, Pak Ustaz. Udah siap belum buat mati? Belum. Kalau belum siap, kenapa masih melakukan dosa? Bukannya mempersiapkan bekal buat masuk ke dalam kubur. Banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La illallah. La illallah. La ilaha 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 illallah. Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Bade, jangan teriak-teriakan. Bade, istighfar, istighfar. Jangan teriak-teriak, ayo. Istighfar, istighfar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar, istighfar. Istighfar, ayo. Jadikan kubur yang lahat ini sebagai peringatan buat kita bahwa kita bakal masuk ke dalam kubur. Kita bakalan bertemu dengan kematian. Gak ada yang nemenin kita kecuali amal soleh kita. Ayo, Bade, istighfar. Istighfar, Bade. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bade, ini ada ular sama belatung. Kalau Mbak Ade nggak banyak istighfar, nggak zikrullah, saya nggak tahu kalau nanti pas kita tutup mungkin yang nemenin di dalam kuburnya ulut sama belatung. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi perbanyak zikir ya, perbanyak zikrullah. Tolong, Pak Ustaz. Ayo. Saya ada lemas sama Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo. Astagfirullah. Ya. Udah. Ya, terusin. Terus baca terus. Terus istighfar.
Ayo istighfar. Ayo duduk. Ayo astagfirullahalazim. Ayo istighfar. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ayo. Astagfirullahalazim. Ayo tim semua lampu dimatiin ya. Ayo. Banyak zikir. Ayo banyak zikir. Saya langsung turun di bawah aja ya. Saya langsung lihat ya. Di Batina. Sekarang Batina ngelihat ya. Ini keponakan Batina Mbak Ade lagi ada di dalam sana. Di dalam kubur dia dari tadi menolak terus setiap proses semua yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad kan ini ditolak semuanya. Dan sekarang dia masuk ke dalam liang lahat di proses muzakarah pun dia sempat nggak mau. Dan sekarang dia ada di dalam sana. Kita lihat apa yang terjadi sama Mbak Ade. Astagfirullahaladzim, ini dibongkar semuanya. Ini tuh lihat ini dibongkar lomba ini. Kamera kita digeser, kamera digeser, dia buka, dia mau keluar. Saya bangun. Ya, teman-teman. Tolong. Tolong. Oh, sini Mbak, sini dulu. Astagfirullahaladzim. Mbak Ade baru masuk ke dalam liang lahat belum nyampe 2 menit Mbak. Mbak Ade udah berontak dan bongkar. Mbak Ade minta keluar. Siapa ini sebelah Mbak Ade? Coba lihat dulu. Mbak, apa yang Mbak Ade lihat? Apa yang Mbak Ade rasain di dalam liang kubur? Nggak tahu, tadi sebelah kayak ada orang. Nggak tahu apa itu, Pak Ustaz. Sebelah kayak ada orang gimana maksudnya? Kan Mbak Ade sendirian. Orangnya dari mana? Kita juga pantau Mbak Ade dari mana. Abang nggak tahu, abang. Udah ampun. Bade, mohon ampun sama Allah. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Istighfar Bade. Masih mau main judi lagi? Masih mau ngambil suami orang? Gak pernah, Pak Ustaz. Bade udah ngerasain orang di sebelah, Bade ngerasain apa? Bade takut. Saya udah lama semuanya, Bang. Saya nggak mau sendiri gitu. Nggak mau. Kenapa nggak mau sendiri? Hah? Kenapa Bade takut? Saya juga denger dong alasannya apa dari Bade. Apa yang buat Bade takut? Takut di dalam liang lahat ini membuat Bade mau berubah atau enggak? Bade mau berubah enggak? Mau berubah, bener-bener taubatan nasuha. Iya. Mau nggak? Iya. Mbak Ade nggak ngomong dari dalam hati, Mbak. Iya, Bang. Iya, Bang.
Sekarang Mbak Ade lihat kamera nih. Apa yang bisa tentang kita Bapak? Maafin Mama ya. Sedih banget sama Ibu sama Bapak. Udah janjinya bakal kagum lagi. Mau ketemu Bapak Ibu pulang semua. Aku mau ketemu Ibu sama Bapak. Kangen sama ibu sama bapak. Kalau lagi kayak gini pengen pulang, pengen ketemu sama ibu sama bapak. Ngerasa punya orang tua. Terus 3 tahun kemana aja mbak? Hah? Sampai ninggalin orang tua, nggak ngasih kabar, nggak ngasih rezeki. Para pemirsa sekalian, Bang Fadli, saya lihat bahwasanya ini pelajaran lagi baru buat kita, ya. Seorang yang berjudi, melakukan taruhan di dalam perjudiannya, melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, lalu digunakan untuk taruhan di dalam perjudian. Pada saat dimasukkan di dalam liang lahat, dia merasakan bahwa ada yang nemenin dia di dalam kubur. Seperti ada orang yang ada di samping dia, dan dia merasa sangat ketakutan sekali. Kita juga nggak tahu itu apa yang membuat dia. Mudah-mudahan ini jadi asbab hidayah, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala buat Mbak Ade biar bisa hijrah, buat taubatan nasuha, dan mudah-mudahan mencari rezeki yang halal, meninggalkan perbuatan judi, dan juga mudah-mudahan sayang perhatian kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, amin ya. Buat Tante Tina yang melaporkan Mbak Ade ke kita, ke tim bekal sebelum ajal. Gimana Mbak Tina perasaannya sekarang? Bagi saya sebenarnya itu pelajaran untuk hidup. Mbak juga ikut merasakan ya? Saya ikut merasakan, Pak Ustaz. Saya sebagai manusia, saya sering meninggalkan sholat, Pak Ustaz. Saya sebagai manusia dengan melihat kenyataan ini menakutkan banget buat saya. Ini ya, buat pemirsa yang ada di rumah. Ini bukan rekayasa. Tolong diperhatikan baik-baik. Tadi Anda juga melihat kan bagaimana proses muzakaron dilakukan oleh Ustaz Ahmad kan dengan Mbak Ade di dalam liang lahat. Anda juga memantau kan. Kita nggak lihat apa-apa, tapi dia yang merasakannya sendiri. Dan juga tantenya yang tadi mengamati bersama kita juga ikut merasakan bahwa memang azab kubur ini sangat luar biasa buat kita semua yang belum menyiapkan bekal sebelum kita meninggal. Dan ini mudah-mudahan jadi asbab hidayah juga buat semua ya. Buat semuanya. Ingat ya, buat semua para pemirsa bekal sebelum ajal, Rasulullah SAW berpesan buat kita bahwasanya siapa orang yang mempersiapkan bekalnya sebelum ajal tiba, mempersiapkan amal ibadah, amal solehnya untuk masuk ke dalam kubur, maka mereka adalah orang-orang yang pandai karena mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga kemuliaan nanti di akhirat. Amin ya Allah, amin amin ya Rabbal. Mbak Tina, ada yang boleh sampaikan nggak sama Mbak Ade? Berubah ya. Ini pelajaran buat kita semua ya. Kita banyak dosa sama orang tua. Mbak Ade, ya Mbak Ade ada yang mau disampaikan sama tantenya? Makasih ya. Tapi mau kita juga proses mungkin sebelum aja. Iya, buat semuanya. Ternyata hidup itu suatu saat ada perhitungannya di akhirat. Allah. Itu tidak bohong. Ini bukan sesuatu yang terlalu rekayasa. Tapi ini kenyataan bahkan kita alami semua. Sangat menakutkan kalau kita tidak punya bekal hidup yang baik.
Ya Allah, mudah-mudahan itu jadi berkah kita semuanya. Buat semua yang menyaksikan kita sebelum aja hari ini, ingat sama-sama ya, jika Anda takut azab memenggal, yuk sama-sama kita siapkan bekal sebelum aja. Saya Fadli, ya Ahmad. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.